Mesir dan Rusia akan gelar latihan militer gabungan di Laut Hitam. Mesir untuk pertama kalinya akan bergabung dalam latihan angkatan laut bersama dengan Rusia di Laut Hitam sebelum akhir tahun 2020. Melansir dari kantor berita resmi Rusia, TASS, untuk bisa mencapai Laut Hitam, kapal Mesir akan melewati Selat Bosporus, Turki. Padahal ada ketegangan antara kedua negara sejak mendiang Presiden Mesir Mohamed Morsi digulingkan pada tahun 2013. Di kota Novorossiysk, Rusia, delegasi dari Angkatan Laut Mesir dan Rusia akan mengadakan konvensi 3 hari tentang persiapan dan penyelenggaraan latihan gabungan Brigade Offensive 2020. Selama latihan, Angkatan Laut dengan dukungan pesawat akan berlatih untuk mempertahankan jalur laut dari berbagai ancaman. Latihan tersebut akan mencakup manuver untuk mengerahkan pasukan dan mengembalikan persediaan di laut, serta mencari kapal yang mencurigakan. Angkatan Laut akan melakukan pelatihan semua jenis perlawanan di laut, meluncurkan misil dan artileri menggunakan senjata kapal. Latihan itu dilaporkan oleh TASS untuk meningkatkan kerjasama Angkatan Laut dalam melayani keamanan dan stabilitas di laut, serta untuk bertukar pengalaman dalam melawan berbagai ancaman. Melansir dari Arab News, Mohammed Soliman, seorang peneliti di Middle East Institute for Political Studies yang berbasis di Washington, mengatakan bahwa ini kali pertama Mesir mengirim kapal militer ke Laut Hitam. Menurutnya juga ini adalah sinyal Mesir kepada Turki. Pandangan ini disepakati oleh pakar militer Mesir, Nabil Muharram, yang mengatakan bahwa Kairo ingin mengirim pesan bahwa angkatan lautnya hadir untuk menciptakan keseimbangan di kawasan dan siap membela kepentingan Mesir. Muharram menambahkan bahwa Angkatan Laut Mesir memiliki hubungan yang kuat dengan Rusia sejak tahun 1950-an. Sementara itu, menurut Aiman Salama, anggota Dewan Urusan Luar Negeri Mesir, partisipasi negaranya dalam latihan tersebut terjadi pada saat yang penting di tengah ketegangan di Mediterania karena adanya upaya Turki dalam mengontrol sumber daya energi. Dia juga menambahkan bahwa penguatan hubungan strategis Mesir dengan Rusia menjadi sumber perhatian Ankara. Karena sebelumnya hubungan Mesir dengan Moskow memburuk akibat intervensi Turki di Libya dan konflik dengan Armenia dan Azerbaijan. Adapun menurut Moussa Mustafa Moussa, ketua Partai Al-Ghad Mesir dan mantan calon presiden, ia mengatakan bahwa Rusia ingin mengirim pesan yang kuat kepada Ankara agar tidak turut campur tangan di Kirgistan dan konflik Armenia dan Azerbaijan. Jika Mesir bergabung dalam latihan Angkatan Laut bersama dengan Rusia di Laut Hitam, maka untuk mencapai Laut Hitam tersebut, kapal-kapal Mesir harus melangkahi Turki terlebih dahulu, yakni harus melewati Selat Bosporus. Padahal kedua negara, yakni antara Mesir dengan Turki, sedang memanas. Dan ketegangan antara kedua negara tersebut terjadi sudah sejak lama. Bahkan yang terbaru ini, Turki dan Mesir sudah diambang perang di Libya. Mesir dan Turki tampaknya sudah diambang perang. Kedua negara beberapa kali saling mengejek, mengancam, dan menggertak. Mereka memang belum berhadapan langsung di lapangan, namun secara tidak langsung mereka sudah saling berhadapan di Libya melalui dua kelompok lokal yang saling berebut kekuasaan pasca ambruknya rezim Muammar Gaddafi. Dua kelompok lokal itu, yang pertama Tentara Nasional Libya (LNA), pimpinan pensiunan Jenderal Khalifa Haftar, berbasis di Tobruk, Libya bagian timur. Mereka didukung penuh oleh Mesir, Uni Emirat Arab, dan Rusia. LNA memiliki kekuatan di wilayah Libya bagian timur. Setahun yang lalu mereka berhasil menguasai beberapa wilayah barat Libya termasuk Bandar Udara Internasional di ibu kota Tripoli. Yang kedua, Pemerintah Kesepakatan Nasional atau JNA yang dipimpin oleh Perdana Menteri Fayez Sarraj bermarkas di Tripoli dengan dukungan penuh dari militer Turki. Dalam beberapa pekan ini, JNA telah berhasil merebut kembali beberapa wilayah barat dan sejumlah pangkalan militer pasukan Haftar. Yang utama adalah pangkalan militer
Al-Watia, kota Tarhuna, Bandar Internasional Tripoli, dan Bokrin, timur kota Misrata. Dalam serangan yang dimulai sejak akhir Maret yang lalu itu, mereka juga berhasil menghancurkan 4 helikopter perang, 2 drone, sejumlah tank artileri, kendaraan lapis baja, dan senjata berat lainnya. Mereka juga mengancam untuk terus menyerang pasukan Haftar yang masih bertahan di pangkalan militer di Watia. Kini mereka bersiap untuk memasuki kota Sirte, Libya bagian tengah. Hal itulah yang tampaknya membuat jengkel dan marah Presiden Mesir Abdul Fattah al-Sisi. Sirte dan Al-Jufra adalah garis merah bagian Mesir, kata Sisi menegaskan ketika mengunjungi unit tempur angkatan udara di wilayah barat Mesir yang berbatasan langsung dengan Libya. Ia pun mengancam mengintervensi langsung militer Mesir di Libya. Menurut dia, intervensi itu memiliki legitimasi internasional, yaitu untuk mempertahankan diri atau atas permintaan Dewan Perwakilan Rakyat. Adapun yang terakhir ini katanya, satu-satunya otoritas terpilih yang sah di Libya. Tentu yang dimaksud adalah DPR yang bermarkas di Tobruk yang mendukung Jenderal Haftar. Ia juga mengisyaratkan pasukan negaranya dapat melakukan tindakan militer di luar negeri bila diperlukan. Bersiaplah untuk melakukan misi apapun di sini, di dalam perbatasan kita, atau jika perlu di luar sana, kata Sisi kepada tentara Mesir.